Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Math Dasar, memahami matematika dengan teori dasar. Oke, untuk kali ini kita akan bahas beberapa soal berkaitan dengan persiapan UTBK atau SNBT di 2023 ya. Kali ini kita akan bahas aritmatika ya. Oke, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Math Dasar, silakan supaya tidak ketinggalan manfaatnya. Silahkan kalian subscribe ya, dan jangan lupa like dan share ya, supaya teman-teman kalian bisa menikmati manfaat-manfaat dari materi yang akan kita bahas persiapan UTBK dan yang lainnya. Oke, langsung aja kita coba soal nomor 1. Oke, nomor 1 di sini kita lihat langsung aja. Pertanyaannya adalah jumlah uang semula. Nah, jumlah uang semula misalkan di sini adalah X ya. Nah, lanjutnya sejumlah uang yang akan dibagikan. Nah, berarti uang yang akan dibagikan ini adalah tadi ya, variabel X, kepada 3 orang, yaitu Ahmad, misalkan A, Badrun adalah B, sama Cinta adalah C. Separuh uang itu akan diberikan kepada Cinta. Nah, maka Cinta ini mendapatkan separuh bagian dari uangnya. Uang yang akan dibagikan berarti kan setengah dari X. Oke. 1/5 bagian dari sisanya. Nah, ada sisanya, misalkan sisanya adalah S ya. Sisanya dari yang dibagikan kepada Cinta itu kan sisanya jadi setengahnya ya, setengah dari uang yang dibagikan. Ini 1/5 bagian dari sisanya akan diberikan kepada Badrun. Nah, jadi Badrun ini adalah 1/5 dari sisanya yang setengah X ya, dikali setengah X, maka didapat 1/10X. Nah, jadi Badrun itu mendapatkan 1/10X dari uang seluruhnya. Nah, lalu 1/4 bagian dari uang Ahmad dibelikan pulpen. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, Ahmad itu dapatnya berapa bagian. Nah, seluruhnya itu kan 1 bagian ya, atau X, tinggal kurangin aja. Setengah X kurangin 1/10X. Kita kurangin aja nih, ini X dikurangin setengah X, berarti ya setengah X ya. Setengah X kurangin 10X berarti kita samakan penyebutnya, jadi 1/10 ya. Nah, ini X tadi 10, X dikurangi setengah X kan setengah ya, setengah dikurangi 1/10 berarti 5 kurangi 1, jadi 4/10X, atau sama dengan 2/5X. Nah, 1/4 bagian uang Ahmad dibelikan pulpen. Sisanya sekarang tinggal 15.000. Nah, tadi belinya kan 1/4 ya. Belinya 1/4 bagian. Sisa uangnya 15.000. Nah, berarti sisanya di sini 15.000 ya. Nah, maksudnya di sini kan sisa uang Ahmadnya ya. Sisa uang Ahmad ini berapa bagian nih yang belum dibelikan untuk pulpen. Maka sisa belinya adalah 3/4 dari uang Badrunnya tadi dia ini ya, 2/5X. Jadi sama dengan, kita sederhanain, 2 bagi 4 jadi 1/2, lalu 3 kali 1 3/10. 3/10X ini sama dengan 15.000 ya. Nah, lalu kita sederhanain nih, 15 dibagi 3 kan 5 ya, lalu X nya sama dengan 5.000 kali 10 berarti 50.000 rupiah. Nah, tadi kan X itu uang semula ya, kita misalkan. Nah, ya udah, kita dapat uang semulanya 50.000 rupiah. Di nomor 2, jika A kali B kali C sama dengan 6 dan A, B, C-nya adalah bilangan bulat positif yang berbeda, manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Nah, tadi kan pernyataan yang awal itu A kali B kali C, A kali B kali C itu adalah 6 ya, bilangan bulat positif. Nah, perkaliannya berapa aja nih kalau dikalikan jadi 6 tapi bilangan bulat yang positif dan juga berbeda? Berarti kan di sininya kemungkinannya 1 kali 2 kali 3 ya. Gitu, ada lagi yang lain nggak? Kalau misalkan kita pakai yang 1 kali 1 kali 6, ini nggak mungkin ya, karena ini ada yang sama nih, berarti bukan. Oke, berarti
Ya udah, sepertinya ini ya 1, 2, 3 yang bilangan-bilangan untuk mengisi A, B, dan C. Nah, sekarang kita lihat pernyataan-pernyataan di bawah ini. Untuk yang satu, 1 tambah B tambah C kurang dari 7. Kalau kita jumlahin, 1 tambah 2 tambah 3 kan 6 ya, kurang dari 7. Nah, 1 betul, maka yang 3 juga betul. Oke. Lalu yang kedua. Nah, sebelum kedua, kita coba yang keempat ya. Nah, keempat, kalau keempat benar berarti kan semuanya benar. Tapi kalau keempat salah, kita harus menguji yang kedua. Kita lihat pernyataan yang keempat dulu, A, B, dan C bilangan genap. Kalau kita lihat di sini A, B, dan C genap. Enggak ya, ada yang ganjil. 1 ganjil, 3 juga ganjil. Berarti yang keempat salah. Sekarang kita uji yang kedua. A kali B kurang C sama dengan 10. Nah, di sini kan untuk angka-angkanya bisa kita rubah ya. A-nya mungkin di 3, B-nya mungkin 2, C-nya 1. Nah, kalau kita lihat di sini kan angkanya besar ya, 10. Nah, kita anggap A sama B-nya itu bilangan yang besar. Misalkan A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1. Kita uji aja ke sini. A kali B berarti 3 kali 2, 6. 6 kurang C-nya 1. Berarti kan 5 ya. Nah, sedangkan sama dengan 10, maka ini salah ya. Yang kedua salah. Nah, jadi jawabannya yang 1 dan 3. Oke, gampang ya. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa tekan like, subscribe, lonceng, dan share agar kalian dan teman-teman kalian tidak ketinggalan manfaat pembahasan soal yang lainnya. Sebuah panjang mempunyai panjang P dan lebarnya adalah L dengan P bernilai 1,5 kali L dan P-nya ditambah 120% dan L ditambah 50%. Luas persegi panjang itu meningkat sebesar berapa persen? Nah, kita coba lihat pernyataan pertama dulu nih. P-nya bernilai, maaf ya, ini M, harusnya N ya. P itu bernilai 1,5 kali L, berarti P-nya itu sama dengan 1,5 atau 3/2L ya. Nah, maka perbandingannya ini P banding L itu sama dengan 3/2 ya. Nah, triknya kalau misalkan ada sebuah perbandingan, kita pakai variabel aja ya. Misalkan variabelnya X aja deh. Jadi panjang sama lebar perbandingannya adalah 3/2. Oke. Nah, di sini P-nya ditambah sebesar 120%. Nah, P-nya ditambah. Berarti P yang kedua ya. Panjang yang kedua ini, maaf, panjang yang pertama, lebar yang pertama. Sebelum ditambah perbesarannya. Maka panjang yang keduanya di sini ditambah 120%. Nah, kalau ditambah 120% artinya di panjangnya menjadi 220% dikali panjangnya tadi 3x ya. Dikali 3x. Oke, jadi kita hitung sama dengan 2,2 kali 3 jadi 6,6x. Itu panjangnya. Untuk yang lebar sekarang. Yang lebarnya ini ditambah 50%. Berarti lebar yang kedua yaitu 150-nya ya, sen dikali. Tadi untuk yang lebar itu 2x ya. Dikali 2x. 1,5 kali 2 kan jadi 3 ya. Jadi ini 3x. Oke, nah sekarang kita akan menentukan perubahan luasnya ya. Meningkatnya berapa persen. Nah, berarti kita harus cari dulu luas yang pertama. Misalkan luasnya itu adalah luas yang pertama sama dengan, berarti kan panjang pertama. Panjang yang pertama ya, yang ini 3x. Dikali dengan lebar yang pertama adalah 2x. Oke. Lalu luas yang kedua. Luas yang kedua itu sama dengan tadi panjangnya 6,6x. 6,6x dikali lebarnya 3x. Kita cari perubahannya. Nah, perubahannya berarti kan yang luas yang besar, yaitu luas yang kedua, yaitu 6,6x kali 3x
dikurangi 2x kali 3x. Maka perubahannya 6,6x dikurangi 2x. Nah, jadi kita anggap di sini yang 3x sebagai variabel aja ya. Nah, kita kurang aja 6,6x dikurangi 2x, jadi 4,6x kali, jangan lupa 3x gitu. Nah, sekarang persentase perubahannya tinggal kita hitung 4,6x dikali 3x dibagi dengan 3x dikali dengan 2x, jangan lupa kali 100% ya. Nah, di sini 3x bagi 3x kan habis ya. Nah, x-nya juga coret, lalu 4,6x dibagi 2. Nah, berarti di sini 2,3 ya. Kali 100% jadi 230%. Jadi jawabannya yang E ya. Berikutnya nomor 4. Bilangan prima X dan Y berbeda, lebih dari 12 ya. Nah, jika selisih antara X dan Y tidak habis dibagi 4, maka nilai X tambah Y yang mungkin adalah berapa? Nah, tadi X, Y itu bilangan prima ya, Y itu bilangan prima kurang dari 12. Nah, berarti berapa aja tuh? Bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, selisih antara X dan Y itu tidak habis dibagi 4. Nah, jadi kalau X kurangi Y itu tidak habis dibagi 4, artinya dia tidak sama dengan 4, 8, atau 12 ya. Nah, berarti angka-angkanya berapa aja nih? Gitu. Kalau dijumlahkan yang mungkin itu sama dengan berapa gitu ya. Nah, berarti kita langsung aja nih nilai X tambah Y-nya berapa yang mungkin, kita uji satu-satu dari angka-angka yang ada di 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, kalau dijumlahkan nilainya 7 ini kan angka-angkanya adalah 2 tambah 5 ya. Jadi ini 2 tambah 5 atau 5 tambah 2. 5 tambah 2. Nah, berikutnya untuk yang 8 ini bisa kita gunakan yang 5 tambah 3 ya. 5 tambah 3. Oke, kalau yang 9 angka-angka di sininya adalah 7 tambah 2. Ini 7 tambah 2. Lalu untuk yang 10 ini 7 tambah 3 ya. 7 tambah 3. Nah, ini adalah hasil jumlahnya ya. Nah, tapi kita kan harus memenuhi syarat ini nih. Syarat X kurangi Y-nya tuh nggak boleh 4, 8, sama 12. Berarti kita kurangin aja di sini nih. 5 kurangi 2 kan jadi 3 ya. Nah, berarti di sini memenuhi syarat nih. Berarti ini betul. 5 dikurangi 3 ini kan jadi 2, ini juga betul ya. 7 kurangi 2, 7 kurangi 2 ini 5, ini betul. 7 kurangi 3 ini jadi 4. Nah, ya ini salah ya. Nah, maka jawabannya yang 1, 2, dan 3 saja yang benar. Nomor 5, jika P dan Q bilangan bulat dan P sama dengan 4Q kurangi 5, bilangan manakah yang merupakan pembagi bilangan P? Nah, pembagi bilangan P, tapi nilai P sama Q-nya itu harus bulat ya. Bulatnya boleh positif atau boleh negatif. Kita ini aja nih, uji semua poinnya 1, 2, 3, dan 4, kita substitusikan ke nilai P-nya. Nilai Q-nya bulat atau enggak gitu ya. Untuk poin 1, berarti 31 sama dengan 4Q kurangi 5. Nah, 31 ditambah 5 kan jadi 36 ya, sama dengan 4Q. Nah, nilai Q-nya 6. Berarti nomor 1 betul. Lalu nomor 2. Untuk yang nomor 2, 19. Nah, 19 sama dengan 4Q kurangi 5. 19 tambah 5 kan 24. Nah, 24-nya dibagi 4. Maka nilai Q-nya adalah 6. Ini nilai Q ya. Nah, lalu yang ketiga, untuk Q-nya 7. 7 sama dengan 4Q dikurangi 5. 7 tambah 5, 12. 12 bagi 4. Nah, Q-nya 3 ya. Dia juga bulat. Berarti ini betul. Untuk yang keempat, negatif 21.
Nah, negatif 21 sama dengan 4Q kurangi 5. Sama dengan di sini minus 21 tambah 5 kan jadi 16 ya. Minus 16. Minus 16 dibagi 4, maka Q-nya minus 4. Nah, minus 4 juga betul. Nah, jadi jawabannya semuanya betul ya. Soalnya untuk latihan nomor 6. Oke, latihan ya. Lalu nomor 7. Terus ada nomor 8. Oke, lanjut di sini nomor 9. Dan juga nomor 10. Oke, makasih teman-teman yang sudah mampir di channel Math Dasar. Mudah-mudahan untuk latihan kali ini bisa bermanfaat dan semoga kalian lolos di UTBK 2023. Oke, kembali lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah berikutnya akan bahas materi aljabar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.